Halo adek, Iya bang, mau kemana adek? ini saya mau ke dokter bang. Oh ya kenalin ya saya Kandoyo dari channel Ceritakan. Sebelumnya adek sudah tahu belum kalau dunia kedokteran tercoreng dengan ulah oknum dokter yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya. Aduh adek jadi takut bang. Sekarang pada susah orang untuk dipercaya ya dek, sekelas dokter aja gak bisa dipercaya lagi. Sepertinya kita diciptakan untuk menyembuhkan diri kita sendiri ya dek. Nah berikut beberapa oknum dokter yang melakukan hal tindakan yang tidak terpuji ini dek. Yang pertama, pemerkosaan oleh dokter PPDS Unpad di RSHS Bandung. Kasus dugaan pemerkosaan oleh dokter di Rumah Sakit Hasan Sadikin RSHS Bandung terungkap pada akhir Maret lalu. Pelakunya adalah peserta program pendidikan dokter spesialis PPDS Anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Priguna Anugerah Pratama 31 tahun. Kepolisian Daerah Jawa Barat menetapkan Priguna sebagai tersangka pada 23 Maret 2025 dan langsung menahannya. Penetapan Priguna sebagai tersangka itu berdasarkan laporan seorang keluarga pasien RSHS Bandung yang mengaku diperkosa Priguna. Kepada polisi, korban menyatakan Priguna sempat memintanya untuk melakukan pencocokan golongan darah untuk melakukan donor kepada ayahnya. Dia mengatakan Priguna memintanya datang sendiri ke lantai 7 gedung pelayanan ibu dan anak RSHS Bandung Gedung Baru yang belum dioperasikan pihak rumah sakit. Di sana Priguna minta korban memakai baju pasien lalu menginfusnya. Rupanya infus tersebut berisi cairan obat bius hingga korban tak sadarkan diri. Korban baru sadar beberapa jam kemudian lalu merasakan sakit di bagian alat vital ketika buang air kecil. Yang kedua, kekerasan seksual dokter kandungan cabul di Garut. Belum kelar kasus dokter Priguna, sebuah kasus serupa mencuat melalui dunia maya. Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang dokter kandungan bernama Muhammad Syafril Firdaus 33 tahun diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya saat melakukan pemeriksaan USG. Dalam video itu terlihat bahwa dokter tersebut memeriksa kandungan pasien hingga menyentuh area payudara, sebuah tindakan yang dinilai tidak wajar dan menuai kecaman dari warganet. Kepolisian Resort Garut Jawa Barat akhirnya menangkap pelaku pada Selasa 15 April 2025. Yang ketiga, dokter PPDS UI rekam mahasiswa saat mandi. Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan Muhammad Azwindar Eka Satria sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana asusila terhadap seorang mahasiswi. Azwindar merupakan dokter mahasiswa PPDS Universitas Indonesia. Polres Metro Jakarta Pusat telah nahan Azwindar sejak Kamis 17 April 2025 untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Kapolres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa penyidik telah menyita telepon genggam milik tersangka sebagai barang bukti. Ponsel tersebut digunakan oleh Azwindar untuk merekam korban saat sedang mandi. Korban adalah berinisial SS yang diintip dan direkam tersangka saat sedang mandi. Yang terakhir, kekerasan seksual di Persada Hospital Malang. Polres Kota Malang menerima laporan dari seorang perempuan asal Kabupaten Serang, Banten atas dugaan kekerasan seksual yang dilakukan dokter berinisial AYP. Peristiwa itu terjadi pada September 2022. Berdasarkan informasi yang Tempo terima, kejadian itu bermula saat korban menjalani rawat inap di Persada Hospital Malang sejak 27 September 2022. Keesokan harinya AYP masuk ke kamarnya tanpa didampingi staf medis lainnya. Dalam kunjungan tersebut AYP meminta korban membuka pakaian bagian atas dan penutup dadanya untuk keperluan pemeriksaan. Meski awalnya menolak, korban akhirnya bersedia setelah AYP membujuknya. Selama pemeriksaan menggunakan stetoskop yang berlangsung sekitar 5 menit di setiap sisi dada, AYP diduga menyentuh area sensitif pasien. Tidak hanya itu, ia juga disebut-sebut sempat mengambil foto setelah pemeriksaan yang kemudian memicu kemarahan dari korban. Sekian video dari Ceritakan, saya Kandoyo izin undur diri. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya guys.